Cek. Halo Rebanes nih Hauma, yang artinya gimana kabarnya? Gimana? WA gebetan gak pernah dibalas? Kayak saya dong, sama. Lagi-lagi saya akan merangkum film genre psikopat yang akan membuat pori-pori di dalam pemburu darah Anda akan mengembang. Tanpa berlama-lama, daripada spoiler di awal, siapkan utut kalian, atur posisi rebahan kalian, kencangkan kolor kalian kalau make. Selamat menonton dan intro. On a encore 20 minutes de route. Film akan berfokus kepada 5 anak muda Prancis yang berniat mendaki Gunung Rijnak yang terletak di Kroasia. Mereka terdiri dari 3 laki-laki dan 2 wanita. Mereka bernama Fred, Luke, William, Cole nggak pakai kembang, dan Karin. Fred kekasih Karin, Luke kekasih Cole, William mantan dari Cole. Sedangkan saya bukan siapa-siapa. Perjalanan pun dimulai. Di dalam mobil, keceriaan di wajah mereka terlihat kecuali Luke. Dia memiliki penyakit yang disebut vertigo. Terlihat dia sangat cemas, dan sebenarnya dia tidak berpengalaman dalam mendaki. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi. Tetapi ketika sampai di kaki Gunung Rijnak, jalur pendakian telah ditutup untuk umum dan dipasang tanda larangan untuk pendaki, kecuali Ninja Hattori. Tetapi mereka nekat tetap meneruskan pendakian lewat jalur lain, dan Fred di posisi paling depan. Luke sebenarnya sudah tidak mau meneruskan, namun Cole mencipoknya dan menyemangatinya. Itu membuat saya pengen. Mereka pun satu persatu mulai memanjat. Perlahan-lahan mereka terus menyisiri sisi tebing gunung itu, dengan disuguhkan keindahan di situ. Ya, sangat indah. Lanjut. C'est ça, sauf que tu rajoutes 1 kilomètre de vide. Singkat cerita, mereka menemukan jembatan gantung dan Fred masih paling depan, disusul teman-temannya. Ketegangan mulai dirasakan Luke. Belum setengah perjalanan, dia terengos-engos, vertigonya mulai menyerang. Cole terus menyemangatinya. Come on boy. Luke terus berjalan. Saat sudah di sisi tebing, Luke menolak bantuan si William. Dia malah menarik kabel jembatan itu, dan itu membuat pergeseran di pengaitnya. Mereka mengetahui kabel jembatan sudah mulai lepas, dan sialnya di urutan terakhir tinggal Karin dan papan jembatan itu mulai miring. Untungnya Karin masih selamat. Fred melemparkan tali dan mereka mulai menarik Karin. Mereka terus melanjutkan pendakian. Fred dan Karin mendaki duluan. Mereka mencari pohon yang besar untuk mengaitkan tali agar teman-temannya bisa naik. Naas pijakan Luke lepas, dan itu membuatnya tergantung. Berbarengan dengan itu, kaki Fred menginjak jebakan. Karin mencoba membantunya, namun itu sulit. Fred yang mengingat 3 temannya, dia menyuruh Karin meninggalkannya. William yang mau membantu Luke malah membuatnya tergelantung juga. Berkat pertolongan Karin, ketiga temannya selamat. Fred mendengar pergerakan, namun itu bukan Karin, dan tiba-tiba Karin. ya, seseorang menarik Fred. Siapakah orang itu? Nanti akan terjawab. Fred! Singkat cerita, malam pun poek. Disertai hujan yang turun, mereka terus meneriaki nama Fred dan mencari Fred. Dan tiba-tiba
Anak panah menembus dada Karin. Cole terkejut mau menolong Karin, namun karena ada yang menariknya ke dalam hutan, Karin pun hilang di kegelapan hutan gunung itu. Saat hujan reda, mereka pun menemukan satu pondok di tengah hutan dan mereka mulai memeriksanya. Betapa tergojowetnya mereka melihat Fred dalam kondisi sekarat dan akhirnya mokat karena pendarahan. Cole yang histeris langsung memeluk mantannya, William. Luke yang melihat dia pun cembekur. William menemukan ruang bawah tanah. Dia pun memeriksa, berniat mencari tas ransel milik Fred. William melihat ke dinding ada tulisan Anton. Luke yang masih memiliki dendam kecemburuan mengambil ransel Fred, menendang William dan menutup ruang bawah tanah itu. Saat Luke mau keluar dari situ, tiba-tiba ada orang menghadang mereka, menendang Cole sampai pingsan. Yang tidak lain orang itu yang sudah membunuh Fred dan Karin. Psikopat ini bernama Anton. Layaknya binatang liar, Luke dihajar habis-habisan oleh psikopat itu. Cole berusaha melawan psikopat itu, malah Cole tidak bisa apa-apa. Dan yang bikin emosi lagi malah Luke meninggalkan pacarnya, Singkat cerita, Cole dan William tertangkap psikopat itu. Psikopat membawa Cole dan mau dieksekusi. Tiba-tiba Luke si anjing datang dan menimpuk psikopat itu. Saat psikopat mengejar Luke, kesempatan itulah dibuat Cole dan William pergi. Siang pun tiba, Luke terus berlari dari kejaran psikopat. Psikopat itu membidik Luke dengan crossbow-nya dan mengenai pahanya. Pelarian Luke berakhir di pinggiran tebing. Pertarungan pun terjadi. Luke berusaha kabur, dia malah terpeleset dan bergelantungan di besi pijakan pendaki. Untung Cole dan William datang tepat waktu. Dari sinilah plot twist yang paling memantapkan menurut saya. William mencoba menolong Luke, dan apa yang terjadi? Non. Je vais lâcher. Karena William pernah disakiti Luke, dia membalas Luke dengan sengaja melepas genggamannya. William mencoba menenangkan Cole dan satu anak crossbow menembus botak William dan itu membuat Cole marah. Pertarungan Cole dan psikopat itu pun terjadi. Layaknya singa betina yang lagi marah, Cole mengajar psikopat itu. Namun tenaga psikopat lebih kuat. Cole berteriak menyebut nama Anton. Psikopat langsung terdiam. Cole menyayat leher psikopat dengan pisau. Sayangnya Cole tidak tega mengeksekusinya dan memilih pergi melewati tali gondola. Tamat. Ending yang sangat mengantonkan. Kurang lebih seperti ini alur filmnya. Judul ada di deskripsi. Maaf kalau ada kesalahan. Jika suka alur film dari saya, subscribe aja. Kami selaku tim EQ 6.7 yang berkamuflase di seluruh dunia mengucapkan salam